Cuaca kering disertai angin kencang sangat beresiko terhadap berbagai bencana, salah satunya adalah kebakaran. Lalu bagaimana kesiapan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Tanjung Pinang mengantisipasi dalam upaya penanganan tersebut? Kita telah terhubung bersama dengan Pak Hantoni, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Tanjung Pinang. Selamat malam Pak Hantoni. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Baik, kita bersama. terima kasih telah bergabung bersama dengan kami malam hari ini Pak Hantoni. Yap. Ya, Pak Hantoni, bagaimana kesiapan dari personel dan juga armada pemadam kebakaran dan juga penyelamatan Kota Tanjung Pinang dalam penanganan pertama untuk menyelesaikan masalah bencana yang akhir-akhir ini terjadi, Pak? Baik, mungkin sebelumnya kami ingin menyampaikan dan mengucapkan salam untuk warga Kota Tanjung Pinang. Dapat kami sampaikan bahwasanya sampai detik ini berdasarkan peraturan wali kota atau berdasarkan peraturan nomor 6 tahun 2020 tentang bentukan dan perangkat daerah Kota Tanjung Pinang pada pasal 4 ayat 1 huruf D angka 19 bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang telah terbentuk. Yang sebelumnya berupa sebuah bidang yang mana kita bergabung dengan Satuan Polisi Pamung Praja dan Penanggulangan Kebakaran. Namun dipertegas lagi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang. Dengan terbentuknya dinas damkar tersebut, maka urusan kebakaran sudah menjadi tugas dan tupoksi dinas yang kami pimpin. Terhitung sejak tanggal 11 Januari 2021, saya Hantoni Esos MSI mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang. Karena urusan kebakaran dan penyelamatan sudah menjadi tupoksi kami, maka dengan situasi dan kondisi pada musim kering disertai angin kencang, adapun kondisi pada musim kering serta angin kencang tersebut, beberapa dapat kami melakukan persiapan-persiapan terkait dengan bencana kebakaran. Yang pertama dengan kategori kita persiapan personil. Personil yang mana di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang itu ada lebih kurang 80 personil yang ada di pemadam kebakaran, dan kemudian dari 80 tersebut terbagi atas 28 PTT dan selebihnya adalah pegawai negeri sipil. Kemudian samping itu juga bahwa selain tupoksi itu personil kita juga sudah mempunyai beberapa kategori-kategori terkait dengan adanya instruktur pemadam kebakaran tingkat 1, adanya pemadam kebakaran, adanya Scorpio ataupun water rescue atau penyelamatan. Kemudian ada juga yang personilnya itu dalam penanganan bahaya kebakaran itu sendiri. Nah, terkait dengan personil, saya rasa mungkin tidak ada persoalan karena kesiapan kami, insya Allah di dalam penyelenggaraan kebakaran ini kami siap dan standby untuk memanggil atau terpanggil akan pelayanan terhadap bahaya kebakaran. Kemudian kalau menyangkut masalah selain personil juga armada. Armada kami itu ada 7, di mana dari 7 armada itu ada 5 ton yang berisi 1 kapasitas, kemudian 4 ton 1 kapasitas, kemudian ada 6 ton air, kemudian ada 1 ton dengan 4 mobil damkar kita yang sudah standby untuk menanggulangi bahaya kebakaran tersebut. Kemudian pada kesempatan ini juga selain personil, armada dan juga kami mempersiapkan untuk menangkis ataupun rentang kendali terkait bagaimana kesiapan kami kalau terjadi kebakaran itu kami sudah mempersiapkan pos-pos pelayanan. Di mana pos-pos pelayanan yang ada di kami Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tanjung Pinang itu ada 4. Yang pertama itu ada di sini yaitu pos pelayanan SKB. SKP itu pos pelayanan Sukaberenang, itu ada pos pelayanan, kemudian ada pos Dompak, pos pelayanan Dompak, kemudian ada pos pelayanan Bintan Center dan pos pelayanan di Segarang.
Khusus untuk pos pelayanan di Segarang, itu insya Allah mungkin pada bulan-bulan ini ke depan kami akan segera mengisi personil dan juga armadanya terkait supaya rentang kendali kalau terjadi kebakaran itu di daerah Kampung Bugis dan Segarang tidak begitu lama untuk kita mengatasi kebakaran tersebut. Mungkin Pak ini Tony, dari awalnya. ya Pak Tony, sudah berapa banyak kebakaran lahan hingga saat ini dan juga berapa banyak total kerugian dari kebakaran kemarin ini Pak Tony? Kalau masalah total kebakaran yang terjadi di Kota Tanjung Pinang khususnya di Januari dan di Februari, di mana di bulan Januari itu ada sekitar 10 kejadian dengan lahan lebih kurang 10,55 hektar. Kemudian ada 1 buah ruko yang terjadi kebakaran, kemudian galangan kapal 1, kemudian meteran listrik kejadian di sebuah rumah. Kemudian warung ada 1 kebakaran dan rumah ada 1 kejadian kebakaran. Total pada bulan Januari dapat kami sampaikan kerugiannya lebih kurang ada 118 juta. Kemudian di bulan Februari itu ada lebih kurang 18 kejadian kebakaran, di mana lahan hampir kurang yang terbakar pada ketika itu 227,50 hektar. Dan ada 1 gedung terjadi kebakaran pada waktu itu, sepeda motor 1 kejadian. Total kerugian pada waktu bulan Februari itu ada 35 juta terjadi kebakaran pada waktu itu, sehingga dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Pemicu dari kebakaran kemarin, Pak Tony, apa saja itu bisa dijelaskan kepada pemirsa Tanjung Pinang TV, Pak Tony? Dapat kami duga kalau pemicunya itu kalau lahan mungkin ya hampir kebanyakan atau rata-rata mungkin mereka membuka lahan, kemudian sehingga mungkin ada dibakar atau sebagainya, kemudian tidak diawasi sehingga dengan situasi angin kencang yang seperti begini, ya itu yang bisa mengakibatkan meluasnya terjadi kebakaran itu. Dugaan sementara kami seperti itu. Pak Tony, dari sekian banyak kebakaran yang terjadi, kondisi terparah kebakaran terjadi di mana, Pak Tony? Kalau kondisi terparah untuk kategori kami ini kan ada beberapa level ya, beberapa level kebakaran, ada level berat, level sedang, dan level ringan. Kalau level berat itu ketika kita melakukan pemadaman tidak teratasi selama lebih kurang 2 hari, itu dikatakan level parah. Kemudian kalau level sedang itu sekitar 1 sampai dengan sekitar 6 jam. Sedangkan level ringan itu sekitar lebih kurang 30 menit atau 45 menit, kurang lebih 1 jam. Jadi khusus untuk Kota Tanjung Pinang untuk saat ini belum kami kategorikan levelnya terparah. Karena kami insya Allah dapat mengatasi dalam kurun waktu sesingkat-singkat mungkin untuk dapat memadamkan api yang terjadi terhadap kebakaran itu sendiri. Pak Tony, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan juga penanganan bencana kebakaran di Kota Tanjung Pinang ini, Pak Tony? Alhamdulillah ya, kalau terkait masalah koordinasi, kami selalu berkoordinasi ya, terutama pada rekan-rekan atau instansi lain yang mempunyai suplai air, dalam hal ini PDAM. Kemudian samping itu juga kalau terjadi kebakaran, TNI dan Polri bersinambung lah bersama kami bersinergi untuk membantu, kemudian BPBD di dalam penanggulangan dari kebakaran ini. Dan koordinasi dengan situasi-situasi yang sekarang ini alhamdulillah. Bahkan juga dari RT dan RW kelurahan kecamatan setempat di dalam kebakaran ini ikut juga membantu di dalam penyelesaian untuk pemadaman kebakaran itu sendiri. Pak Tony, diprediksi musim kemarau dan juga kekeringan akan melanda Kota Tanjung Pinang. Ini akan berlangsung sampai kapan jika dirujuk dari informasi BMKG, Pak Tony? Kalau mungkin ya kita lihat dalam bulan-bulan ini dan kedepannya ini mungkin cuacanya mungkin cuaca yang tidak begitu menentu ya. Kadang ekstrim, kadang panas, kadang sedikit agak memendung, tapi tiba-tiba langsung panas kembali dan sebagainya. Mungkin dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan ini saya rasa mungkin cuacanya masih seperti ini. Sudah ada sosialisasi Pak kepada masyarakat terkait bencana kemarau dan juga edukasi kepada masyarakat tentang penanganan kebakaran apabila terjadi tiba-tiba begitu Pak Tony?
Kalau masalah sosialisasi, alhamdulillah kami sudah melakukan beberapa sosialisasi, terutama ada program namanya program kentongan ya di RRI. Itu setiap hari Selasa sore kami berkoordinasi dengan RRI untuk melaksanakan sosialisasi tentang bagaimana pencegahan terhadap kebakaran. Dan juga selain itu juga kami sudah melewati media-media ya, media-media elektronik maupun media-media koran dan sebagainya untuk segera menanggulangi bagaimana sosialisasi itu. Kemudian di samping itu juga kami sudah melakukan juga sosialisasi ya ke instansi-instansi vertikal. Misalnya kemarin kami melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan bahaya kebakaran itu di PLN ya, Batu 14. Kemudian ada di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, kemudian juga ada di Bea Cukai, kemudian ada di supermarket, kemudian sekolah-sekolah, dan banyak sekali dengan permintaan-permintaan yang kami lakukan sosialisasi terhadap bahaya kebakaran. Dan dapat kami sampaikan juga pada kesempatan ini juga bahwasanya kami juga melaksanakan sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan yang kami bentuk namanya sistemnya Balakar. Balakar ini adalah bantuan relawan kebakaran yang sudah ada di setiap kelurahan dan kecamatan yang kita bentuk sejak tahun 2019. Pak Tony, bisa disampaikan call center yang bisa dihubungi jika terjadi sesuatu ataupun juga kebakaran di kawasan Kota Tanjung Pinang, Pak Tony? Dapat kami sampaikan jika ada masyarakat ataupun keluarga Kota Tanjung Pinang jika terjadi bahaya kebakaran atau terjadi kebakaran, dapat kami sampaikan di call center kami 0771249949. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menghimbau kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang dalam situasi angin kencang dan musim kering untuk tidak melakukan pembakaran sampah di sekitar rumah, tidak membakar lahan, menjaga keamanan aliran listrik dan kompos, serta mengetahui penanganan dasar bahaya kebakaran. Partisipasi aktif masyarakat adalah peran yang penting dalam aspek kesiagaan terhadap bencana. Kami berharap kalau kita menjaga alam, insya Allah alam akan menjaga kita. Karena kami juga menyampaikan informasi ini juga terkait dengan hal kebakaran ini, karena kita ada undang-undangnya, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 6 ayat 1 huruf H, bila dengan sengaja membakar hutan diancam hukuman pidana penjara paling lama atau paling sedikit 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Dengan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, Pak Antoni, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami malam hari ini dan mudah-mudahan kebakaran di kawasan Kota Tanjung Pinang tidak terjadi lagi, begitu ya Pak Antoni ya? Insya Allah. Salam dan hormat dari saya. Pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Jaya, 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 Damkar. Baik, terima kasih Pak Antoni, Kepala Dinas Damkar dan juga Penyelamatan Kota Tanjung